Pertumbuhan yang dihasilkan oleh firman itu secara bertahap. Itu tidak semuanya terjadi sekaligus, tetapi langkah demi langkah. Pertama-tama yang keluar dari tanah adalah tunasnya, lalu tangkainya, lalu biji-bijian menjadi penuh. Tetapi melalui pertumbuhan seperti itu, panen akhirnya datang. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-24 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi kepada mereka. Kerajaan Allah sama seperti seorang petani yang menabur bibit gandum di ladangnya. Sesudah menabur bibit itu, dia pergi dan hidup seperti biasa. Dia tinggal siang dan malam tanpa merasa khawatir tentang bibit itu. Dengan sendirinya bibit itu bertunas dan terus bertumbuh. Tetapi orang itu tidak mengerti bagaimana caranya bibit itu bisa bertumbuh. Tanpa bantuan dari petani itu, bibit gandum yang sudah ditaburkan ke tanah akan tumbuh dengan sendirinya dan memberikan hasil. Pertama, bibit itu akan bertunas, lalu mengeluarkan tangkai yang kecil seperti rumput. Dan tangkai akan menjadi besar, lalu bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi penuh dengan biji. Ketika biji-biji itu masak, petani itu tahu bahwa sudah siap untuk dipanen. Lalu dia segera mengambil sabitnya dan menyabitnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak perumpamaan yang diajarkan Yesus, hanya ada satu-satunya yang ditemukan di dalam Injil Markus. Ini adalah perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Dicatat di dalam Injil Markus 4 ayat 26 sampai 29 yang sudah kita baca baru saja. Latar perumpamaan ini sama dengan ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang 4 jenis tanah, perumpamaan tentang biji sesawi. Mari kita mulai dengan melihat lebih dekat perumpamaan itu sendiri. Yang pertama, perumpamaan dianalisis. Apa yang terungkap tentang kerajaan Allah? Perumpamaan ini menjelaskan bagaimana firman Tuhan menghasilkan buah, yaitu bagaimana kerajaan Allah berkembang. Benih tidak diidentifikasikan dalam perumpamaan ini sebagai firman Tuhan, tapi didefinisikan seperti itu di dalam perumpamaan tentang penabur. Pertumbuhan yang dihasilkan oleh firman adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu bagaimana caranya benih bertumbuh. Penabur dapat menabur benih dan melihatnya bertunas dan bertumbuh. Tetapi pertumbuhan itu di luar pemahamannya dan bahkan bertumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhan yang dihasilkan oleh firman Tuhan itu bertahap. Itu tidak semuanya terjadi sekaligus, tetapi langkah demi langkah. Pertama tunasnya, lalu tampak tangkainya, lalu biji-bijian menjadi penuh. Tetapi melalui pertumbuhan seperti itu, panen akhirnya datang. Jadi kerajaan bertumbuh secara misterius dan bertahap berdasarkan firman Tuhan.
Sekarang kita membandingkan perumpamaan ini dengan 4 jenis tanah. Perumpamaan 4 jenis tanah menekankan tanggung jawab manusia. Benih tidak menghasilkan buah yang diinginkan kecuali jatuh di tanah yang bagus. Dibutuhkan hati yang baik dan mulia untuk menghasilkan benih buah. Perumpamaan tentang benih yang bertumbuh menekankan kuasa ilahi di dalam firman. Hati yang baik dan mulia tidak bisa menghasilkan buah dengan sendirinya. Dibutuhkan benih yang memiliki kekuatan untuk bertunas di dalam dirinya sendiri dan bertumbuh di tanah yang baik. Perumpamaan ini menekankan perlunya mempercayai kekuatan benih, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih yang mengandung kekuatan untuk kehidupan rohani dan bertumbuh bila ditanam di tanah hati yang baik dan mulia. Kita boleh tidak sepenuhnya memahami cara kerja sebenarnya dari kekuatan itu, tetapi perumpamaan tersebut menggambarkan bagaimana kita masih bisa menggunakannya. Hal yang kedua, perumpamaan diterapkan hari ini. Firman Allah adalah benih yang kuat. Firman Allah dapat menyebabkan kita dilahirkan kembali. Firman Allah dapat membantu kita untuk terus bertumbuh mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Firman Allah dapat menyelamatkan jiwa kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bertobat. Firman Tuhan adalah hidup dan kuat, dipenuhi dengan kehidupan yang memberi Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Oh, firman Allah sungguh hidup dan berkuasa, karena kita mengalami bahwa firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam. Jadi firman Allah sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita, sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Karena apa yang tadi aku ajarkan kepada kalian berasal dari Roh Kudus, ajaranku itu mempunyai kuasa roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63. Jangan pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan. 2 cara memanfaatkan benih yang kuat. Dengan menerimanya ke dalam hati kita sendiri untuk pertumbuhan rohani. Di sini kita berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Allah dalam hidup kita. Tentu kita harus menerimanya dengan baik, dengan hati yang baik dan mulia. Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-orang yang pada saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya dengan baik di dalam hati mereka yang tulus. Lalu mereka taat dengan tetap bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang menghasilkan banyak buah. Lukas 8 ayat 15. Dengan kelembutan hati. Oleh karena itu, marilah kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat dalam hati kita yang kotor, najis atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari kita menerima ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hati kita masing-masing, yaitu firman-Nya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Yakobus 1 ayat 21. Jika diterima, pertumbuhan akan terjadi. Tetapi ingat perumpamaan itu, karena pertumbuhannya akan bertahap, tidak terjadi sekaligus. Sebagaimana bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu juga kalian hendaklah selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat di dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Allah dikatakan seperti ini, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani sampai hari Allah menyelamatkan kita dari dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 2. Dengan menaburnya sejauh dan seluas mungkin untuk mengembangkan kerajaan Allah, di sini kita berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Seperti penabur dalam perumpamaan 4 jenis tanah, kita harus menabur benih di mana-mana.
Tapi seperti penabur di dalam perumpamaan benih yang bertumbuh, kita harus ingat pertumbuhan datang melalui kekuatan benih ilahi. Allah lah yang memberikan pertumbuhan, dan kita hanyalah penabur benih. Pertumbuhan terjadi secara bertahap, tidak sekaligus. Akan ada hari-hari ketika yang tampaknya kita lakukan hanyalah penaburan. Akan ada hari-hari ketika yang tampaknya kita lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Seperti petani, maka kita harus bersabar dalam hidup kita dan di dunia. Pertumbuhan rohani hanya terjadi melalui firman Tuhan. Kesimpulannya, pelajaran umum dalam perumpamaan tentang benih yang bertumbuh ini adalah di dalam kerajaan Allah seperti di kerajaan dunia ini, kita ada bekerja sama dengan Tuhan. Hasilnya bergantung kepadanya, dan untuk kesempurnaan hasil ini, Dia menggunakan waktunya sendiri. Karena itu tugas kita adalah menabur benih, itu adalah untuk Tuhan yang memberi pertumbuhan. Setelah menabur benih, kita harus menunggu firman Tuhan untuk menyempurnakan pertumbuhan. Oleh karena itu, perumpamaan ini mengajarkan kita untuk percaya dan berharap kepada kekuatan firman Tuhan. Apakah kita percaya pada kekuatannya untuk menyelamatkan yang terhilang, atau apakah kita melihat tipu muslihat yang dirancang oleh iblis? Injil adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Apakah kita percaya pada kekuatannya untuk menyelamatkan jiwa kita sendiri? Atau apakah kita melihat ke metode menolong diri sendiri yang menjanjikan, tetapi sebenarnya tidak bisa mengutus pekerja Injil? Firman Tuhanlah yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Apakah saudara menabur benih kerajaan Allah, baik di dunia dan dalam hidup saudara sendiri? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita adalah penabur. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penabur firman-Nya, agar banyak jiwa yang diumpamakan sebagai jenis-jenis tanah di dunia ini mendengarkan firman, dan kemudian mereka menghasilkan buah. Kiranya setiap diri kita boleh menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.